kasih. Jadi kita akan lanjutkan ini mendidik anak dalam Kristus, karakter Kristus ya. Dan hari ini kita bicara kan tadinya mau antusias aja nih. Penting sekali nih antusias nih, terutama pada masa-masa seperti sekarang ini. Saya banyak sekali pengalaman melatihkan karakter antusias di banyak tempat, terutama di perusahaan-perusahaan, dan itu luar biasa sekali hasilnya. Jadi maka kami taruh yang pertama dulu ini. Tapi sehubungan juga dengan kondisi sekarang, orang-orang perlu sekali berkarakter sukacita. Supaya betul-betul menaruh sukacitanya itu happiness is in the Lord. Ya, jadi dalam dua karakter ini kita akan bicara bagaimana kita berkarakter antusias dan sukacita. Kemudian bagaimana kita melatihkan karakter antusias dan sukacita pada anak-anak. Karena selalu pendekatannya begitu. Orang tua dulu melakukan itu, bertumbuh dalam hal itu, baru bisa melatih pada anak-anak. Nah, kita udah lihat bahwa dia bahas dari buku ini, walaupun buku ini adalah buku umum, jadi tidak ada ayat-ayatnya di situ. Namun prinsip-prinsipnya saja. Ya, sehingga dalam pembicaraan kita malam hari ini akan didasarkan pada ayat-ayat Alkitab tentunya. Dan saya udah kasih PR-nya kan waktu itu ya. Dari halaman segitu dan halaman segitu. Di jilid merah, jilid 1, dan di jilid putih, di jilid 2, itu adalah halaman-halamannya jelas sekali. Dan di buku itu saya membahas banyak sekali contoh dari orang ini, dari tokoh ini. Dan Sultan Hamengkubuwono IX sangat antusias dalam mendukung kemerdekaan RI ya. Dan Bung Karno dan Bung Hatta merasa sangat senang dengan dukungan dari daerah Jogja itu. Karena mereka bisa saja lepas untuk nggak masuk ke Indonesia waktu itu. Karena Jogja pun nggak terlalu masuk dalam penjajahan kayak gitu. Semasa penjajahan Belanda. Nggak terlalu dikutak-kutik gitu ya, tadinya gitu. Nah, kalau orang ya yang bukan anak Allah bisa begitu antusiasnya dalam keadaan yang begitu berat dalam masa perang. Nah, kita mestinya lebih bisa antusias ya. Maka fondasi kita untuk karakter antusias ada di ayat ini yang semua kita sudah sering membacanya bahkan menghafalkannya. Maka ayat ini indah sekali berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti di lagu kedua tadi, beri terbaik. Kenapa? Karena untuk Tuhan. Gitu ya. Nah, itu adalah fondasi untuk karakter antusiasme, yang tentunya saya nggak bahas di buku merah putih itu. Tapi di sini, tapi saya bahas asal kata antusias itu di buku itu, yaitu entheos ya dalam bahasa Yunani-nya ya. Dan itu jelas sekali bahwa en adalah di dalam dan theos adalah Tuhan. Dan jadinya saya membahas juga di dalam buku itu, kalau di dalam Tuhan itu betul-betul bersumber dari Tuhan, sumber yang nggak pernah habis, nggak pernah kering, nggak pernah kurang ya. Jadi kalau kita cari dari sana selalu dapat begitu ya, dalam keadaan apapun. Kemudian kedua adalah berorientasi kepada Tuhan. Kalau kita orientasikan, dedikasikan, arahkan, berikan kepada Tuhan, kita manusia berdosa ini akan cenderung lebih baik dan lebih serius melakukannya, seperti lagu kedua tadi. Tapi kita nggak mungkin melakukannya sendiri. Maka itu penting sekali yang ketiga, itu oleh kekuatan Tuhan. Ini jadi satu paket entheos. Dan kalau saya menjelaskan itu di perusahaan-perusahaan, mereka juga sangat mengerti. Saya katakan apapun iman agama Anda, kalau begini akan lebih bagus nggak hasilnya? Iya. Pasti lebih bagus. Orang-orang semua percaya akan begitu. Nah, apalagi kita
dalam bersumber, berorientasi, dan oleh kekuatan Tuhan, ada banyak ayat yang mendukung itu, walaupun saya nggak bahas semuanya sekarang ini. Gitu ya. Nah, dari situ, kemudian saya mengalami banyak sekali hal menggunakan arti kata entheos ini dalam keadaan-keadaan yang sulit sekali. Justru dalam keadaan yang sulit, karakter itu akan semakin terbukti. Kalau situasinya itu enak-enak aja, mungkin nggak butuh karakter. Nah, kita udah belajar di sesi Maret yang lalu bahwa karakter adalah gambar wujud Allah berdasarkan Ibrani 1 ayat 3. Begitu ya. Jadi, dari sini kita masuk apa itu definisi karakter antusiasme. Ya, jadi kita akan belajar mengenai definisi ini bersama-sama dengan anak-anak dan dalam keluarga. Jadi anak-anak mengerti antusias itu apa ya gitu ya. Biasanya kalau di acara-acara kan orang antusias gitu, yang ditunjukkan dengan seperti semangat gitu ya. Tetapi apa makna antusias yang sebenarnya? Antusias orang yang nggak tipenya loncat-loncat tetap bisa antusias juga, karena antusias itu adalah melakukan usaha yang terbaik dengan sikap yang benar dalam setiap tugas atau situasi. Ya. Jadi kalau dalam konteks anak-anak di keluarga, ayat tadi kami menghafalkan waktu anak-anak masih kecil ya, Kolose 3 ayat 23. Jadi anak-anak ingat, whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Jadi bisa diterapkan di dalam kegiatan nanti sehari-hari. Apakah mereka melakukan usaha terbaik dengan sikap yang benar? Apakah itu latihan piano, ataukah itu buat PR ya? Nanti contoh-contoh praktis kita akan bahas. Biasanya kan kita tanya ya sama anak-anak, is this your best? Iya. Gitu. Kalau dia lakukan apa, terus kita tahu itu belum terbaiknya, kita nggak koreksi. Oh ini jangan gini nih. Oh nggak, ini belum beres nih. Ininya gimana? Bukan, tapi kami belajar untuk tanyanya, ini udah yang terbaik dari kamu belum? Iya. Gitu ya. Seperti di lagu tadi ya, itu betul-betul. Jadi pertanyaan kami adalah, is it your best? Karena setiap orang punya kapasitas yang beda-beda. Tetapi kita bertanggung jawab untuk mengusahakan yang terbaik. Jadi kita semua, kita dan anak-anak kita juga dalam keluarga, kita akan di-challenge apakah ini the best version of me, gitu ya, terhadap potensi saya sendiri. Karena di Alkitab ada contoh orang yang diberi talenta ya, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, jadi seberapapun Tuhan kasih, is it my best version of myself? Jadi kita bandingkan dengan kita hari yang kemarin. Dan anak-anak tahu ya, anak kami 4, mereka tahu kemampuan mereka beda-beda. Misalnya saja dari segi akademis, beda-beda. Tetapi dengan perumpamaan tadi kami sangat menuntut, kamu punya berapa? Punya 5? Punya 2? Harus jadi 10. Harus jadi 10. Yang 2 jadi 4. Harus jadi 4. Jadi pertanyaan kami, ini udah 4 belum? Nah dia sering bisa menjawab, anak-anak. Oh, belum sih, gitu. Asal-asal tadi. Oke, jadi gimana kalau untuk jadi 4? Gimana untuk jadi 10? Oke, katanya begitu ya waktu anak-anak kecil ya. Dan itu adalah dialog-dialog kami berdasarkan Kolose 3:23 di dalam banyak hal, dalam pelajaran, di dalam latihan piano, dalam olahraga sepak bola, begitu anak-anak kami yang cowok-cowok begitu ya. Dan itu menolong sekali. Dan definisi ini menolong sekali. Kami juga mengajarkan definisi ini, menempelkan definisi ini di rumah, melakukan usaha terbaik. Jadi ini udah yang terbaik belum? Begitu ya, selalu begitu. Nah, kemudian dari situ kita lihat ya bahwa ada ciri tindakan dari setiap karakter ini. Dan itu sebabnya jadi karakter itu jadi jelas sekali bagi kita dan anak-anak. Begitu ya. Ya, yang pertama ciri tindakannya adalah memberi energi dari hati kepada orang di sekitar. Jadi, ciri tindakan ini menolong anak-anak kita untuk mengerti. Karena kalau, ayo antusias. Gimana ya antusiasnya? Nah, antusias itu
ciri tindakannya adalah kasih energi dari hati kita pada orang di sekitar. Nah, Oke. Jadi lakukan sesuatu yang dilakukan, bukan hanya ucapan untuk ayo antusias, ayo antusias. saya kasih contoh ya. Saya dulu waktu belum belajar, wah justru banyak salah. Kebanyakan ya saya pulang dari kantor begitu kan, pengennya semua anak rapi atau apa segala macam gitu. Saya udah cerita juga di sesi yang lalu. Tapi waktu saya pulang dari kantor terus saya koreksi anak-anak satu-satu, ini udah beresin, ini kenapa nggak rapi, ini siapa yang taruh di sini. Nah itu saya bukannya memberi energi, tapi menarik energi dari mereka. Sehingga waktu saya pulang dengan cara seperti itu ke rumah, anak-anak jadi nggak semangat. Itu saya nggak memberi energi kepada orang-orang di rumah. Nah ini justru waktu di saat-saat seperti gini nih, ya apa namanya PSBB ini kita perlu sekali memberi energi dari hati kita kepada orang di sekitar. Maka kita lihat dulu ya contohnya ya energi ini ya memberi energi dari hati itu bagaimana nih? Maka ada pilihan di dalam diri kita. Yang pertama adalah apakah kita mau jadi energy giver atau kita mau jadi energy taker. Ngambilin energi dari orang-orang seperti saya tadi. Ngambilin energi dari anak-anak. Marahin semuanya, koreksi semuanya. Sampai mereka jadi, wah bete banget sih, begitu. Atau kita mau jadi energy waster, yang memboroskan energi orang-orang. Nah, pertanyaannya selalu, harus tanya kepada diri sendiri. Saya tuh hari ini, saat ini, atau dalam situasi ini, saya yang mana? Begitu. Kita mesti ngecek diri kita sendiri. Jangan ngecekin orang lain ya. Nanti susah begitu ya. Jangan ngecekin anak-anak, ngecekin pasangan gitu ya. Enggak. Nah, ini contoh-contoh ya. Apakah kita adalah energy giver, waster, atau taker? Yang pertama, ya, kalau giver itu ramah senantiasa. Kalau waster itu adalah ramah, terbatas saja. Kalau saya lagi suka, atau kalau orangnya saya suka. Kalau taker itu tidak ramah. Nah, yang kedua, energy giver itu sungguh-sungguh dalam melakukan tugas. Seperti tadi ya, kami melatih dengan tanya, is it your best? Nah, kalau energy waster, dia berpuas diri, pas bandrol kerjanya ya, suruhnya segini, udah mami cukup ya. Nah, kalau energy taker, dia negatif terhadap tugas atau pekerjaan. Kalau ngapain sih, ini juga buat apa sih, nggak ada gunanya juga ini. Nah, itu adalah lawan dari antusias ya, dia komplain dan selalu negatif terhadap tugas karena meskipun belum bisa melihat tujuan akhirnya, tapi kalau kita antusias melakukannya sungguh-sungguh, itu kita tetap bisa memilih untuk antusias. Atau di kantor ya, di kantor kan kalau SOP baru beredar, SE baru, SK baru beredar, wah itu jadi bahan omongan tuh sering. Nambahin kerjaan nih. Nggak jelas banget sih bos nih, maunya apa sih, gitu ya. Itu taker itu, begitu ya. Tapi apapun, nggak jelas banget sih, gitu ya. Kita kalau sungguh-sungguh dalam tugas, kita ngerti atau enggak, kita suka atau enggak, kita betul-betul sungguh-sungguh. Dan itu kita jadi energy giver. Yang ketiga adalah berusaha melayani yang lain. Kalau waster itu tunggu dilayani atau menghindari kerja. Kalau taker itu melayani diri sendiri. What's in it for me? Ya, self-centered. Begitu ya. Nah, yang keempat. Seorang energy giver biasanya memuji atau mendorong atau mencari kebaikan. Ya. Itu memberikan energi. Seorang energy waster biasanya pasif-pasif aja. Nah, energy taker justru seperti yang Mbak Sel contohkan tadi ya, banyak mengkritik, cari kesalahan. Ini siapa? Ini kenapa? Ini gelasnya siapa yang nggak beresin? Nah, kita bisa set atmosfer di rumah kita. Itu tergantung pilihan kita. Apakah kita mau antusias atau enggak. Tentunya dimulai dari kita ya, sebagai orang tua, kita bisa set ambience di rumah itu kayak gimana suasananya. Ya, jadi pasti di rumah tetap banyak kesalahan. Anak-anak itu setiap hari melakukan kesalahan. Apa saja. Namanya juga anak-anak. Wong kita aja banyak salahnya orang tua. Tapi kalau kita memilih untuk kritik-kritik terus, cari kesalahan, gampang, banyak sekali ketemunya. Tapi kita ngambilin energi mereka.
dan orang-orang jadi makin bete di rumah, begitu ya. Yang terakhir adalah melakukan lebih dari yang diminta kalau giver. Kalau waster itu melakukan hanya yang diminta seperti tadi dicontohkan. Sedangkan kalau taker itu kurang dari harapan. Aku bisanya cuma segini. Ya udah kan gitu aja, begitu ya. Jadi itu yang contoh-contoh. Bisa ada banyak hal lain, begitu ya. Tapi ini sekadar contoh-contoh. Nah, itu yang pertama, ciri tindakannya adalah memberi energi, begitu ya. Nah, yang kedua, ciri tindakan yang kedua adalah melakukan usaha terbaik dalam setiap tugas atau situasi ya. Ini dekat sekali dengan definisi tadi. Betul-betul untuk memilih melakukan yang terbaik. Nah, ini ada beberapa ciri tindakan. Nanti Bapak Ibu lihat umur anak-anak di dalam keluarga kita bisa fokus di 1-2 ciri tindakan. ya, walaupun secara wajar ya, alami bahwa ada tugas yang kita senangi, ada tugas yang kita kurang sukai. Itu bisa di kerjaan, bisa di pelayanan, bisa di rumah, anak-anak kita pun gitu. Nah, tetapi kalau orang yang antusias itu, seperti tadi Kolose 3:23, justru waktu dia dapat tugas yang dia lebih nggak suka, dia harus usahakan itu untuk lebih antusias. Nah, saya suka contohin gini ya, kalau di ini ya, di kuliah atau di sekolah gitu ya. Kamu lebih senang dosen yang bagus atau dosen yang nggak bagus? Yang bagus lah, Pak. Gitu. Nah, kalau dosen yang nggak bagus, ya males lah, nerangin aja nggak jelas. Oh, jadi ya belajarnya juga jadi nggak semangat. Itu wajar. Begitulah kita secara manusiawi. Tapi kalau kita menggunakan karakter Kristus, justru waktu dosanya lebih sulit jelasinnya, kita harus lebih semangat belajarnya. Atau, saya suka tanya kalau di kantor-kantor pelatihan ya, lebih senang mana? Atasannya yang baik atau yang keras, yang tegas? Ya yang baik lah, Pak. Si Bapak mau nanya gitu juga. Gitu ya. Jadi kalau yang keras banget, wah males Pak. Kita juga kantor males. Justru sebagai anak Tuhan ya, yang sesi yang lalu ya, teknon itu ya, Yohanes 1:12, kita anak-anak Allah, menggambarkan Allah. Kalau kita dapat atasan yang kita nggak terlalu cocok, justru kita harus lebih berusaha untuk antusias. Maka ini dikatakan dalam setiap tugas atau situasi. Nah, sekarang yang ketiga, ciri tindakan. Ciri tindakan yang ketiga adalah bersikap benar atau positif terhadap setiap tugas atau situasi. Ya. Jadi dari energi waster, taker, giver tadi jelas sekali. Kalau kita bersikap benar atau positif terhadap setiap situasi, itulah yang ciri tindakan antusias. Ya, dan juga sama dengan yang tadi. Pada situasi-situasi yang kurang mengenakan, itu justru kita harus lebih membangkitkan roh kita untuk antusias. Berdasarkan Kolose 3:23. Wah, situasinya nggak enak. Gimana ya? Saya ini perbuat ini seperti untuk Tuhan. Begitu. Lah situasi ini kan dimungkinkan, dibiarkan, diizinkan terjadi oleh Tuhan. Begitu. Maka kita dalam situasi seperti itu pun kita lakukan yang terbaik. Nah, ini makanya ada riset ya yang juga saya taruh di buku itu. Stanford University membuktikan bahwa keluhan yang berulang memperkecil ukuran hipokampus di otak kita yang berfungsi dalam pemecahan masalah dan memori. Tuh ya, kalau lebih banyak nggak bisa mecahin masalah, berarti bukan berarti kita nggak mampu, berarti apa namanya, banyak komplain misalnya gitu. Atau udah sering lupa-lupa tuh, memori katanya. Wah, makin lupa ingat. Mungkin apa? Mungkin bukan lupaan, mungkin kita banyak ngeluh di dalam hati. Tuh ngecil hipokampusnya begitu ya. Jadi ini adalah survei membuktikan ya. Nah, ini berikutnya adalah ya. Berikutnya ciri tindakan berikut adalah untuk fokus pada solusi dan bukan pada masalah. Nah, jadi ini kelihatan sekali antusias ini menjadi challenge di anak-anak kami juga waktu mereka masuk remaja. Ya. Jadi kalau anak-anak kecil kan kayaknya
manis, baik gitu ya, waktu remaja kok aduh semua dikomplainin gitu ya. Karena waktu anak-anak remaja mereka punya kapasitas untuk berpikir itu meningkat sehingga mereka suka menanyakan ini kenapa gini, kenapa gitu. Mereka sedang berkembang sehingga mereka banyak memikirkan hal tetapi mereka dalam transisi sehingga waktu mereka melakukan segala sesuatu mereka iya nih si ini aku lagi gitu. Atau mereka tahu masalah tetapi nggak fokus pada solusi. Jadi kalau misalkan mereka ke komisi remaja begitu ya, nah mereka suka komplain gitu ya, ininya nggak gini. Kalau untuk melihat masalah itu semua orang bisa melihat masalah ya. Kalau gelas jatuh, semua orang lihat, anak-anak pun tahu, ada gelas jatuh kerompiang. Tetapi apakah challenge untuk menjadi antusias adalah are you part of the solution? Kalau kita mau menunjukkan karakter antusias, kita bukan cuma pinpoint isi ini kurang ini, isi itu kurang begini, ini glitternya kurang, semua menjadi kurang. Tetapi kalau kita mau menunjukkan karakter antusias, justru kita menjadi bagian dari solusi. Ya, jadi fokus pada solusinya, apa yang bisa dikerjain. Nah, kami juga belajar di masa seperti ini menunjukkan antusias bukan fokusnya itu bukan harusnya ya. Nah di masa ini nggak ada harusnya, semuanya serba nggak pasti. Tetapi justru fokus pada solusi yaitu apa yang kita bisa kerjakan. Sekarang apa yang bisa dikerjain nih dengan kondisi seperti ini? What can we do? Solusinya apa? Bukan nggak ada ini harusnya kan harusnya itu udah disimpan dulu untuk masa seperti ini untuk menunjukkan antusias ya. Nah, ada ya orang yang solusinya di masa gini kan open PO gitu ya. Gitu ya. Open PO ya, banyak sekali ya, bagus. Ada keluarga-keluarga yang kami kenal yang mengerjakan bersama-sama anak-anaknya. Ya, bikin paket-paket produknya terus kirim-kirim anak-anaknya yang umur 11, umur 8 ikut terlibat di situ. Nah, jadi itu juga menghilangkan kebetean itu selama masa begini karena mereka fokus pada solusi, gitu ya. Nah, yang terakhir dari ciri tindakan adalah segera bangkit saat mengalami kegagalan, gitu ya. Jadi ini seorang yang antusias itu segera bangun lagi. Firman Tuhan katakan ya, sekalipun orang itu jatuh berulang kali, dia akan Tuhan akan membangunkan dia kembali. Itu adalah orang yang antusias, mau bangkit gitu. Nggak deprok mogok gitu ya, anak-anak kan itu terus mogok nggak mau berdiri lagi ya. Jadi kita pasti akan mengalami keberhasilan dan kegagalan, keberhasilan dan kegagalan, silih berganti. Sebagai orang tua ya, sebagai orang dewasa. Tapi anak-anak juga perlu tahu, waktu kita mengalami kegagalan, gimana reaksi kita? Respon kita gimana? Begitu ya. Misalnya saya sebagai konsultan ya, kami biasa berdoa dengan anak-anak. Oh ayah lagi buat proposal nih, untuk bank ini atau untuk perusahaan itu, yuk kita doakan yuk. Nanti kalau saya pulang kantor mereka suka tanya, jadi bank itu udah mampu atau belum? Itu sering sekali kan. Oh belum, berarti kita masih bisa berdoa. Kita doa lagi, kita doa. Terus waktu jawaban, kadang jawabannya iya. Terus kita memuji Tuhan bersama-sama. Kadang jawabannya enggak, kita bersyukur juga. Oh, ini berarti enggak. Tuhan bilang enggak. Ya udah, kita bersyukur pada Tuhan. Ya, jadi mereka bisa belajar juga dari apa-apa yang kita hadapi sebagai orang tua. Mereka bisa lihat bagaimana kita merespon itu, ya. Ingat di sesi yang lalu kita belajar definisi karakter, yaitu kualitas yang teguh dan khusus yang dibangun dalam kehidupan seorang yang menentukan responsnya tanpa dipengaruhi kondisi yang ada. Jadi kalau anak-anak lihat respons kita, oh bagus, respons kita bagus, oh bagus. Waktu respons kita jelek, kadang-kadang kita lakukan gitu, kita menjelaskan pada mereka, ayah salah, ayah responnya gini. Sebetulnya Tuhan nggak mau ayah begitu, ayah salah ya. Jadi kita transparan ya kepada anak-anak. Nah, nanti dari sini Anda perlu menentukan, terutama dari ciri-ciri tindakan ini, Anda perlu menentukan penerapan untuk pribadi dan juga untuk keluarga. Ya, jadi tanpa ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi dikatakan oleh Lau Segina, ini adalah langsung dari sini nanti Anda memilih
Ya, nanti saya kirimkan apa namanya tayangan ini, presentasi ini, dan Anda bisa memilih apa ya yang mau dilakukan, apa yang dilakukan bersamanya, apa yang dilakukan dengan anak-anak begitu ya. Namun kami ingin memperlihatkan dulu mengenai yang penting sekali dalam mengembangkan karakter dalam diri anak. Tadi kita udah bicara mengembangkan karakter kita sebetulnya sebagai orang tua terlebih dahulu. Nah, ini adalah siklus yang ada di halaman 11 sampai 16 di jilid 2 yang putih, bagaimana mengembangkan karakter dalam diri anak. Ya. Jadi banyak di antara kita, kami juga waktu awal-awal belajar mengenai karakter, wah saya semangat sekali, ini bagus sekali. Tapi waktu kami mau menerapkan terus mulai bingung, gimana sih ya untuk mengajarkan karakter, gimana sebetulnya caranya itu gimana? Kami belajar, oh definisinya itu begitu, terus ada contoh-contohnya. Tapi sampai itu bisa down to earth, sampai jadi bisa dilakukan dan kelihatan hasilnya itu apa sih, gimana betul-betul supaya ini bisa diimplementasikan yang nyata gitu ya di keluarga. Kemudian kami belajar, oh begini caranya. Jadi ada satu siklus, dan siklus ini akan terus berputar sehingga kita bersama-sama belajar bareng-bareng mengenai membentuk karakter kita dan keluarga kita. Yang pertama adalah di lingkaran itu, A adalah definisi. Tadi kita udah belajar definisinya ya, antusias adalah, supaya anak-anak ngerti, oh pengertian antusias demikian. Kemudian sesudah belajar definisi bersama-sama dalam keluarga, kita membahas ilustrasi. Ilustrasi itu adalah cerita kebanyakan. Karena melalui cerita, anak-anak jadi dapat pemahaman yang lebih ya. Seperti di firman Tuhan banyak sekali cerita mengenai Tuhan Yesus, banyak cerita ya, perumpamaan, kisah. Karena cerita itu lebih diingat gitu. Nah, ceritanya macam-macam. Ilustrasinya ada mengenai binatang, ada tokoh-tokoh heroes of faith, ada heroes national, ada kejadian-kejadian yang menambahkan pengertian dari definisi tersebut. Sesudah itu, yang poin yang C ini penting sekali. Ini adalah penerapan. Karena seringkali dikatakan, I hear, I forget. I see, I remember. I do it, I understand. Jadi penerapan ini sangat menolong untuk anak-anak mengerti. Ya. Jadi penerapannya berupa apa? Untuk education kebanyakan berupa satu lagu, ya, atau hafalan, atau art and craft, atau game, ya. Game itu kalau ada kata ini, lakukan ini. Jadi ada banyak contoh-contoh game yang berkaitan dengan antusias, sehingga mereka ngerti, oh begini, ini antusias. Ya, namun yang utama mengenai penerapan adalah dari saya akan tadi, dari ciri-ciri tindakan yang 5. Jadi selalu kita menolong anak-anak itu untuk melihat dan menentukan, yuk yang mana dulu yang kita lakukan sekarang. Yang ini, dan bersama-sama, itu satu keluarga. Dan mereka jadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma belajar secara kognitif. Gitu ya. Nah, kunci penutup dari siklus ini yang paling penting. Dan saya belajar untuk melakukan bagian yang D ini, yaitu adalah pujian. Karena kita nggak alami untuk memuji anak-anak kita. Karena kita punya standar dan punya ekspektasi terhadap anak-anak kita sendiri. Ya, kalau ngajar anak orang kita ini, tapi begitu anak kita sendiri, kita punya standar yang tinggi dan punya ekspektasi yang besar juga terhadap pasangan, gitu. Ekspektasi yang harusnya tadi itu tinggi sekali, sehingga kita sulit untuk memberikan pujian. Padahal pujian ini adalah kunci supaya siklus ini muter. Karena anak-anak itu senang mendapatkan peneguhan, mendapatkan approval, ya, penerimaan, dan apa yang menyenangkan kita, itu anak-anak akan lakukan lebih lagi. Ya. Jadi kalau kita senang dan kita memuji, mereka akan lakukan terlebih lagi. Ya. Jadi misalkan dia latihan terus dia ulang lagi, ini bagus nggak? Oh, aku bisa lebih bagus lagi mami, aku mau ulang. Nah waktu kita memuji, wah kamu tadi waktu latihan antusias, mami senang sekali. Waktu kamu antusias, mami jadi lebih mudah, mami bisa mendampingi untuk latihannya, suasananya menyenangkan, atau apa yang menjadi manfaatnya ya. Nah itu akan mendorong anak-anak kita.
Karena mereka tahu, oh mami senang kalau aku gini. Sehingga dia akan lakukan dengan lebih lagi di hari-hari yang berikutnya. Ya, penting sekali dan pujian ini ya, itu nggak alami loh kita loh. Kita nggak alami. Maksudnya bukan mengalami ya, tapi alamiah gitu loh ya. Kita itu manusia berdosa nggak alamiah dalam memuji. Jadi kami juga belajar mati-matian untuk memuji anak-anak kami, begitu ya. Jadi supaya ini mereka jadi betul-betul melakukan karakter demi karakter demi karakter demi karakter. Dan bagaimana sekarang membangun antusiasme anak? Kita lagi bahas karakter antusias ya, begitu kan? Nah, bagaimana supaya dia lebih antusias, lebih antusias, lebih antusias? Nah, di dalam buku yang jilid 2 yang putih itu sudah dibahas betul-betul ya. Kalau Anda ikuti kemarin ya bahwa di halaman 19 di buku yang putih ini itu membahas mengenai definisi dan ilustrasi dari karakter antusiasme. Nah, kalau di buku putih itu banyak sekali contoh-contoh ilustrasi. Misalnya ambil YouTube dari betapa kerasnya latihan atlet top dunia, termasuk misalnya Rudi Hartono, ada YouTube-nya banyak. Christian Hadinata, Icuk, Susi Susanti, dan saya kasih contoh juga di situ mengenai Michael Jordan, Michael Schumacher, itu tinggal diambil aja. Atau Cristiano Ronaldo, David Beckham, zaman anak-anak kami masih kecil, David Beckham kami. Wah, lihat latihannya, videonya bagaimana dia ulang-ulang, tembakannya, tendangannya itu sampai betul-betul terukur sekali. Nah, anak-anak bilang, oh gitu ya. Dan ini orang-orang atlet-atlet top ini semuanya adalah orang-orang yang latihan yang lebih daripada teman-temannya. Jadi anak-anak belajar, oh gitu ya. Jadi dia lihat dari kehidupan nyata dan juga tentunya dari tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana Daud nggak ada takutnya waktu ngadepin itu Goliat itu. Dia antusias sekali, dia mau bahkan dipakaikan baju zirah tapi nggak kuat, tapi dia tetap antusias begitu ya. Itu buat anak-anak itu luar biasa, ilustrasi-ilustrasi seperti itu. Makanya di halaman 19 itu saya contohkan cukup banyak di situ. Ada juga Yohanes Gama Marshall Lau ya, Johnny di Nusa Tenggara Timur, yang dia benderanya waktu upacara terus nggak naik, terus dia manjat terus dia dapat penghargaan bahkan dari presiden itu. Anak-anak bisa belajar dari situ. Wih, ada hal-hal yang luar biasa. Dan di halaman 20 itu di situ bahas penerapannya. Bagaimana kita itu orang tua itu memfasilitasi anak agar antusias dalam berbagai hal yang mereka lakukan. Misalnya orang tua menghadiri lomba-lomba yang diikuti anak, mendampingi dalam acara-acara khusus, konser piano, dan memberikan semangat. Atau waktu mereka tampil di White Lily ya, wah itu ya, kecenderungan orang tua gimana kalau anaknya tampil di depan di White Lily? Ya, apakah kita energi waster atau energi taker atau energi giver ya? Biasanya anak-anak naik ke panggung ya. Nah, terus langsung udah mulai kasih berdiriin. Kan namanya anak-anak ya, dia lihat maminya, wah dada. Atau dia lihat lampu-lampu, lihat layar, dia goyang-goyang, nengok kanan, nengok kiri. Nah, sehingga kita dari tempat duduk kita sambil siap-siap mau merekam mereka, pandangan dan gesture kita itu banyak sekali sebenarnya berupa teguran, gitu ya. Koreksi. Jangan goyang-goyang. Ini kita kasih sinyal supaya mereka diem, supaya mereka senyum. Wah, semuanya adalah teguran dalam tanda kutip. Ya. Anda boleh lihat nanti kalau White Lily, terus Anda lihat sih, Anda ngintip-ngintip gitu loh. Nah tuh banyak tuh orang tua yang lagi mengoreksi anak-anaknya yang tampil di depan. Padahal bukan itu yang diharapkan. Ya. Itu udah ada yang tugas, itu lausenya, biar lausenya, begitu ya. Nah, kita bisa memberikan energi ke anak-anak kita adalah dengan senyum, ya, atau kasih jempol, ya, atau kasih tanda sign language Bapak Ibu untuk I love you atau apa, tunjukkan bahwa kita antusias, kita bangga, kita semangat. Wah, itu akan sangat menyenangkan. Kita memberi energi. Iya, kami ingat sekali karena anak-anak ikut KOR ya, waktu mereka umur 7, 6, 5 itu ya. Jadi waktu udah di depan, waktu udah berdiri, kode kami adalah sign language-nya begini. Di depan begini, kasih begini. Ini dia udah tahu artinya I love you gitu ya. Jadi dia
wah jadi semangat banget gitu di depan gitu. Itu adalah contoh bagaimana itu Memberi energi begitu ya. Dan memberi pujian Iya. waktu mereka pentas ya. Ya. Dan di halaman 21 itu adalah pujian sudah diberikan contoh-contohnya di situ. Ya. Bagaimana memuji antusias. Misalnya halaman 21, ayah lihat kamu sangat antusias menyelesaikan proyek ini. Atau tadi latihan pianonya kamu antusias sekali. Mami bisa dengar itu. Lain loh kalau antusias dengan yang malas-malas, tapi kamu antusias sekali. Wah, dia akan ambil itu sebagai semangat untuk berikutnya nanti berlatih begitu. Kemudian 21 sampai 23 itu adalah sikap dan tindakan orang tua. Bagaimana orang tua itu perlu antusias dalam berbagai hal di situ, termasuk hal-hal rohani saya bahas di situ. Ya, kalau kita antusias dalam hal-hal rohani, mereka akan antusias juga. Kemudian pujiannya itu ya ada dicontohkan di situ, sikap tindakan dan inspirasi dari keluarga. Saya contohkan seorang pengusaha, orang tua dari 3 anak pria, ya, pengusaha yang Indra Hakim, hari ini lagi ulang tahun gitu ya, gitu ya. Nah, jadi itu yang juga kami ingin perlihatkan ya, bahwa ini adalah contoh ya, contoh adalah one on one seperti contoh itu secara rutin untuk membangun hubungan ya. Jadi saya punya jadwal saya ya, papa ya, punya jadwal seminggu sekali itu. Minggu pertama one on one dengan anak pertama, minggu kedua one on one dengan anak kedua, minggu ketiga dengan anak ketiga, minggu keempat dengan anak keempat, kemudian juga dengan istri one on one. Nggak lama, sebentar ya. Dan dengan itu betul-betul memberikan semangat. Nggak ada koreksi kalau di yang ginian tuh, nggak ada. Semuanya pengen lebih dekat, pengen membangun hubungan, pengen memberikan semangat ya. Jadi itu mengenai karakter antusiasme, kami persilakan untuk bertanya terlebih dahulu. Silakan. Siapa hostnya? Tirsa, tolong Tir. Oke, baik teman-teman. Oke, Tir, tolongin. Iya, di chat belum ada yang ini nih, belum Pak. Ada yang nanya? Oke, boleh langsung berarti ya. Mungkin ada yang mau nanya langsung, Bapak Ibu. Atau dari yang sudah coba dilakukan kemarin-kemarin ini, silakan. Apa saja, mengenai antusias. Bisa angkat tangan. Ini Listen. ada di bawah ada reaction. Bisa menunjukkan jempol Listen. atau tangannya. Ada Bu Ibu, Bapak-bapak. Ada pendiam. Saya mau tanya deh. Asik. Silakan. Pak, kalau yang di anak saya, kalau diberikan satu tugas atau apa, malah dia cenderungnya mungkin kayak over antusias gitu. Jadi kayak udah langsung, wah semangat duluan, tapi mungkin dari segi endurance jadinya kurang, atau mungkin jadinya nggak terlalu hati-hati. Nah, bagaimana sih kita kan nggak mau discourage dia untuk antusiasnya itu jadi berkurang gitu, tapi bagaimana antusiasmenya dia itu diarahkan ke yang benar, melakukan dengan hati-hati, mungkin melakukan dengan lebih benar gitu. Jadi path-nya itu kita guide dia. Nah, itu gimana caranya? Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Nah, pertama kita puji dulu. Iya, antusiasmenya. Ya, antusias waktu di depannya itu loh. Wah, kan nggak semua anak ya terima tugas kayak gitu ya. Wah, asik banget nih. Wah, papi senang sekali kalau kamu antusias kayak gini. Itu udah setengah berhasil itu. Nah, biasanya kita waktu melihat dia nggak hati-hati, terus kamu ya jangan terlalu semangat nih. Lihat tuh, jadi tumpah. Karena kita lihat kurangnya gitu kan. Antusiasnya kita lupa. Jadi kita langsung koreksinya. Memang itu lebih natural kita sebagai orang tua ya. Karena kita mau ngajarin, mau dia sempurna gitu. Tapi betul sekali bahwa waktu kita mengajarkan satu karakter,
namanya juga anak-anak ya, mereka dalam proses belajar, kita pun demikian. Dan di setiap karakter yang kita ajarkan, itu satu karakter, itu ada padanannya. Istilahnya adalah balancing karakter. Jadi di dalam keantusiasannya, ada balancing karakter yang perlu dibangun juga. Tetapi misalkan adalah untuk dia hati-hati tadi ya, cautious gitu. Tetapi penting sekali kita untuk memuji dulu karakter antusiasnya. Nanti hal yang lain, skillnya itu kita latih. Karena itu adalah skill ya. Skill keterampilan itu dilatih. Contoh yang sederhana, saya senang sekali ada satu GI di Korem ya, yang mendorong anak remaja untuk jadi WL, jadi memimpin lagu. Namanya pertama ya, kalau ditanya ya pasti salahnya banyak. Duduk berdirinya ada yang salah, ini salah gitu ya. Tetapi GI hamba Tuhan pemuda ini memilih untuk memuji. Kamu bagus sekali ini. Untuk yang pertama kali, kita nggak usah bohong, nggak usah berbunga-bunga berlebih ya. Untuk orang yang pertama kali melihat itu bagus sekali. Nah nanti skillnya di-develop. Ya. Jadi pasti ada salah-salahnya, ada tumpah-tumpahnya. Tapi waktu kita memuji dan kita sincere, sungguh-sungguh gitu ya. Nah nanti skillnya kita ambil waktu untuk develop. Jadi melalui balancing karakter yang lainnya. Yang kita akan fokuskan di waktu yang berbeda. Ya, jadi nanti kan kita sendiri pun dan anak kita akan belajar lagi karakter-karakter yang lainnya. Misalnya tadi daya tahan, atau tanggung jawab, atau rajin, begitu kan? Nah, kita kasih contoh tuh. Kita nonton ini, bulu tangkis. Kevin sama siapa? Markus. Kevin Marcus sama siapa? Kevin sama Marcus ya? Permadi ya? Kevin Marcus satu orang apa dua orang ya? Double kita juara dunia. Wow, itu luar biasa tuh. The Minions, Pak. Tapi nggak tahu Minions, betul. Marcus dan Gideon, Pak. Maksudnya Ricky sama Rexy, Pak. Aduh, umurnya kelihatan gitu loh orang Ricky sama Rexy. Ini kalau double Minions tuh jauh lebih hebat daripada Ricky Rexy loh. Luar biasa. Nah, tapi ada video-video di mana dia set pertama unggul luar biasa. Terus set kedua itu drop banget. Nah, kita ajarin sama anak-anak tuh dengan nonton yang gitu. Atau kami suka nonton Valentino Rossi sama F1 begitu ya. Atau sepak bola kami sering nonton bersama begitu ya dengan anak-anak. Terus lihat ya, kayak waktu itu ya, sebenarnya tahun 2005 nih, Liverpool lawan AC Milan, final Liga Champions. Bayangin aja ya, babak pertama AC Milan tuh menang 3-0. Udah ngebayangin tuh mau ngangkat piala. Babak kedua, 3-3 disusul sama Liverpool. Itu jadi cerita yang berpuluh tahun sampai sekarang. Dengan anak-anak juga, luar biasa ya. Liverpool bisa nyusul. Terus waktu adu penalti, menang juara tahun 2005. Si AC Milan gigit jari. Terus kita bicara sama anak-anak, jadi gimana tuh kalau itu? Kamu mau jadi AC Milan atau mau jadi Liverpool? Ya Liverpool dong, ay. Kenapa? Kan dia tuh antusias terus. Babak kedua dia lebih antusias. Itu kamu gitu. Nanti kamu gitu juga. Nah, yang dari gitu-gitu tuh anak-anak tuh dapet banget pembelajaran. Dan ada banyak sekali contoh-contoh seperti itu tuh yang kita bisa kasih. Sehingga kita bukan mengoreksi, tapi kita kasih ilustrasi, terus minta dia penerapan. Ilustrasi, penerapan lagi. Terus setiap ada kemajuan dikit, misalnya ya, dia antusias setengah, terus jadi 3/4. Kita udah puji tuh. Kamu udah ini ya. Nah, nanti yang besok kamu sampai habis sekali ya. Gitu. Kita kasih lihat tuh, tim-tim yang kebobolan di menit ke-93. 93 kebobolan. Karena udah menang nih. Kebobolan 2. Wah, itu jadi pembelajaran juga. Begitu ya. Ilustrasi. Jadi siklus ilustrasi itu penting sekali. Karena ilustrasi itu nggak langsung mengoreksi secara langsung ya. Di firman Tuhan, di cerita Alkitab banyak sekali. Tuhan Yesus itu pakai ilustrasi banyak sekali. Lihat bunga di padang, lihat burung. Orang tanya siapa my neighbor. Dia kasih cerita orang Samaritan, the good Samaritan.
Jadi orangnya nggak langsung, kamu tuh ya, kamu harusnya begini. Tetapi melalui ilustrasi, melalui hal itu, orang menempatkan diri dan itu bekerja ya, nggak langsung direct, tetapi sangat membangun. Oke, yang berikutnya. Terima kasih. Terima Ada kasih, Pak. pertanyaan nih Pak di chat. Tunggu, lanjutin dikit. Oh iya, silakan. Ini sekarang Antusias, pertanyaannya. bagus. Yes. Pertanyaannya. Tapi bener nggak abis kita kasih ilustrasi itu kan dengan tujuan untuk menegur secara halus gitu kan, nggak langsung gitu kan. Tapi berarti apakah habis ilustrasi kita nggak boleh serta-merta langsung to the point kasih tau dia gitu loh. Jadi biar dia mikir sendiri atau Ya. Sekarang saya tanya sama Anda. Punya atasan nggak di kantor? ada dong. Oke. Pilih yang mana? Pilih metode pertama, digitukan, atau pilih metode kedua, digitukin? Gitu. Yang enak, Pak. Enak. Sama anak juga. Sama. Jadi sebetulnya tadi ilustrasi-ilustrasi itu bukan untuk pengoreksi, bukan. Tapi belajar. untuk ngangkat. Untuk ngangkat lebih Dorongan lagi. semangat. Untuk dorong. Gitu ya. Jadi orang tua sabar. Kita memang naluri orang tua kita tuh. Pengennya ngoreksi. Itu memang dosa-dosa kita sebagai orang tua. Gitu ya. Kalau sering ngoreksi biasanya indikatornya, lihat mami jadi kecil. Oke. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Oke, ada pertanyaan yang cukup baik. Bila dalam lingkungan yang kurang sekali memberikan pujian, apakah untuk anak preteen masih dapat diperbaiki? Si anak sudah terlanjur tidak percaya diri. Oke. Saya kasih contoh dulu ya. Tadi nih kalimatnya Tirza nih. Ya. Anda bilang misalnya gini ya, ini cukup baik. Enggak, bilang aja baik. Baik. Ya, gitu. Ini pertanyaan yang baik sekali. Memang baik. Jangan irit-irit sama Jangan pujian. irit-irit. Kalau pujian jangan irit-irit. Kalau sama anak-anak juga gitu. Kayaknya ini cukup bagus. Ini bagus. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau diperitin sama Tin, itu lebih perlu lagi. Iya. Lebih perlu lagi diperitin sama Tin. Anak-anak peritin sama Tin, waktu mereka dipuji, asal jangan lebay ya. Jangan lebay, jangan cuma gini, good job aja melulu good job gitu. Nggak ada isinya pujian itu. Anak-anak apa sih, lebay banget gitu. Kan karyawan juga kalau di good jobin terus kan, apa sih dikit-dikit good job gitu kan. Salary not up gitu. Ya, itu kebutuhannya sih, Pak. Jadi di dalam karakter ini pujiannya itu khusus. Nanti kita bahas berikutnya. Tapi kamu antusias sekali, soalnya kamu sungguh-sungguh sekali lakukannya. Nah gitu deh. Ya. Jadi betul, waktu kita memang nggak terbiasa di lingkungan yang membangun. Dan anak-anak udah remaja, apakah terlambat? Oh, anak-anak remaja itu justru mereka bisa merasakan kalau kita appreciate, ya, kalau kita terima kasih sama mereka terhadap antusiasme, kalau mereka melakukan tugas sampai selesai gitu ya. Nah, kalau misalnya di remaja-remaja, kita udah orang tua biasanya untuk angkat-angkat, kita suka minta tolong sama anak-anak remaja ya. Nah, waktu mereka tolong, terus mereka semangat, nah bisa jadi mereka ada lagi nggak lantai yang mau dibantuin? Wah, thank you. Bahkan menunjukkan pujian itu bisa hanya dengan tepukan bahu atau a simple, aduh thank you ya, lantas jadi bisa siap-siap lebih cepat ini untuk setting alat-alatnya. Thank you. Jadi hanya dengan tepukan atau memuji bahwa dia melakukan ekstra itu sangat berarti kalau kita betul-betul sincere ya. Ya. Dan ini yang pujian ini mestinya ya jadi salah satu PR terbesar. Dari siklus 4 tadi itu kuncinya di itu situ. adalah dia yang terakhir pujian. Ya. Jadi anak preteen, teen, youth, istri, suami. Wow, puji terus gitu ya. Perlu. Oke. Thank you. Nanti pujian sebisa mungkin diikuti dengan karakternya yang spesifik gitu ya, Pak ya? Betul sekali.
Ini ada curhatan seorang dosen. Setuju sekali pada pernyataan kita seharusnya antusias untuk kuliah yang sulit. Kebetulan saya dosen dan melihat pada mahasiswa yang mengulang mata kuliah. Mereka sudah kehilangan antusiasmenya, padahal mereka perlu lulus mata kuliah tersebut agar tidak mengulang-ulang terus. Adakah saran untuk mahasiswa tersebut? Ada, kamu harus lulus. Ya, pastilah ya. Tapi gini loh ya, ujian di dalam karakter itu selalu lebih kepada prosesnya, bukan hasilnya. Ingat ya, para orang tua ya, ujian itu prosesnya. Jadi tadi bilang, wah kamu latihannya tuh antusias sekali, itu prosesnya. Tadi apa tadi yang bukan gambarnya udah bagus atau apa tadi contoh tadi itu. Itu adalah semuanya prosesnya. Oh rajinnya, skillnya nanti. Mahasiswa juga sama. Wah, pertanyaan kamu itu lebih menunjukkan bahwa kamu udah belajar. Itu bisa gitu tuh, kalau dosen. Oh, kita tahu kan mana mahasiswa yang udah baca atau mana mahasiswa yang belum baca. Gitu kan? Kalau yang belum baca kan pertanyaannya memang pertanyaan yang belum tahu. Tapi kalau yang udah baca, dia mau pertanyaan menggali. Jadi kalau dia, Pak, saya baca di buku teks ini adalah yang halaman segini mengenai ini. Apakah bisa begini? Uji dulu. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Berarti kamu udah baca, ini jelas sekali pertanyaan ini. Oh, anak-anak mahasiswa akan lebih semangat begitu ya. Atau, ya banyak sih jenis pujian. Ya, kadang-kadang kalau itu udah ngulang ya bisa lebih keras sedikit boleh dalam hal itu. Ya, kalau kamu mau gagal di lulus, ya udah, nggak usah belajar juga ujian ini, nggak mata kuliah ini bisa gitu, bisa dalam bentuk yang keras kalau di mahasiswa begitu ya. Tapi prosesnya kebanyakan. Iya betul. Jadi proses itu waktu kita memuji. Sebelum hasilnya kelihatan, itu akan memberikan dorongan semangat. Dan kalau untuk anak-anak yang lebih besar, udah kuliah, kita bisa memberikan tanggung jawab yang lebih, gitu ya. Karena dengan tanggung jawab yang lebih, dia jadi in charge sesuatu, atau sebelum dia melakukan hal yang kita harapkan, tapi kita percayakan dia untuk menjadi membantu kita sesuatu atau membantu temannya sesuatu, itu tanggung jawab yang dipercayakan itu juga mendorong seseorang antusias. Contoh yang simpel ya, kalau kita tugas pelayanan di Pasutri, otomatis kita antusias ya kan. Coba tanya Tirsa kalau lagi tugas jadi host gitu ya, pasti kita jadi antusias. Karena apa? Nah ini seperti tadi yang balancing karakter tadi ya. Kalau kita mau memunculkan antusias untuk orang yang masih dalam proses dengan memberikan tanggung jawab, itu menolong gitu ya. Karena tugas itu membuat saya harus antusias karena saya posisi itu dorong saya untuk exercise kualitas karakter ini. Walaupun ya waktu mahasiswa itu beda sekali, namanya dia mahasiswa. Itu lebih bagus daripada bahasa Inggris student. Sama semuanya student gitu ya. Dia udah mahasiswa. Masa dengan anak-anak kami ya, waktu mereka mahasiswa. Mereka bisa, wah ini gini ya pelajarannya, wah ini gini ya. Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Kita nggak perlu lagi koreksi seperti anak kecil. Oke, kita kasih tahu konsekuensinya kalau udah umur segitu. Kalau kamu nggak menargetkan angka tinggi, kamu mau biarin angka ini D, oke, kamu tahu konsekuensinya nggak? Atau kalau ini C, GPA kamu, IPK kamu akan segini. Itu terserah kamu sih. Itu begitu kalau dengan anak-anak yang udah muda, yang udah besar seperti itu. Supaya dia belajar untuk mengambil tanggung jawab. Nanti karakter tanggung jawab itu. Begitu ya. Oke, silakan yang lain. Satu lagi. Saya praktekkan ya Pak. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Woi, luar biasa. Lu langsung belajar nih. Hostnya langsung menerapkan.
Kalau anak-anak sudah antusias dan bersemangat, misalnya dibelikan laptop bagus, tapi rasanya ketika dia melihat sosmed dan teman-temannya masih komentar, kalau laptop dan barang yang dia miliki jelek dan lain sebagainya, jadi dia tiba-tiba nggak semangat. Kira-kira ada tipsnya nggak? Bagaimana sebagai ortu harus bersikap? Mohon petunjuknya. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Atau mungkin dia melihat laptop temannya lebih bagus dan dia jadi tidak berantusias lagi dengan barang yang dimilikinya. Kira-kira bagaimana? Nah, kalau ini sebetulnya pembahasan di sesi lain, Ya, yaitu karakter namanya contentment. ya, Itu berpuas berpuas diri, hati, bukan mengenai berpuas hati. antusias. Jadi bagaimana kita mengajari diri kita dan anak-anak kita untuk bersyukur, berpuas hati untuk apa-apa yang kita miliki. Nah, itu Ya, nanti tuh nanti. jawabnya. Jadi kalau antusias itu adalah bukan antusias. usaha Ya. terhadap tugas, melakukan Iya. yang terbaik. Jadi Iya, kalau mengenai barang kepemilikan, betul sekali, bukan di antusiasnya. contentment, Ya, berpuas hati. oke. Itu penting sekali, karakter itu penting sekali. Begitu. Karena kalau dia nggak berpuas hati, dia akan sulit jadi antusias. Gitu. Dia nggak puas hati dengan komputernya. Terus waktu dia kerja, dia ngeluh terus, ini kenapa sih kurang canggih, ini kurang cepet tuh gitu. Dia nggak bisa antusias karena dia nggak bersyukur sebetulnya. Nanti ke sana. Saya bukan. Iya. Oke. Saya mau tanya Pak, satu lagi ya Pak, boleh ya? Boleh. Ketua Pak Sutri, Pak, nggak boleh nggak? Saya mau tanya Pak, kalau buat anak yang bahasa kasihnya bukan kata-kata pujian itu, kayaknya kita kasih pujian agak susah nih Pak. Jadi setiap saya puji dia bilang lebay Pak. Itu gimana Oke. Pak? Boleh saya tanya nggak, pujiannya isinya bagaimana? Ya kadang-kadang misalnya dia, misalnya main pianonya bagus gitu, kita puji. Kan kadang-kadang emang dia males main piano ya, tapi sekali dia belajar tuh nanti hasilnya bagus. Ya kita Oke. puji. Oke. Boleh tahu nggak kalimatnya gimana? Nah gitu dong, kalau kamu berusaha, kamu latihnya bener ya, hasilnya bagus. Oke, terima kasih. Kalimat gitu dong, itu sebetulnya protes. Oh, gitu ya, Pak ya? Mirip tumben gitu. Gitu ya. Dari kemarin kan rajin latihannya. Kan kalau dari kayak gini kan jadi bagus. Dia bilang, apa sih? Ya kan papi seneng, kamu kalau rajin tuh jadi bagus kayak gini. Dia langsung terimanya, jadi maksudnya itu koreksi yang kemarin-kemarin. Itu kayak tumben gitu ya, Pak? Tumben. Iya. Tumben bisa bagus. Kemarin nggak bagus. Tuh, kalau rajin jadi bagus. Si papi. Kepo amat sih ya. Gitu jadinya. Tapi kan memang maksudnya kita itu buat meningkatkan kerajinan dia, Pak. Ya, oke. Ini kalimat bela diri. Bagus. Iya. Namun Anda nanti perlu baca di buku ini mengenai cara memuji yang benar. Ada daftar katanya. Kadang-kadang pujian. Karena kalau kita pujian yang nggak benar, nggak kena di hati anak. Dan Anda pikir dia nggak antusias. Oh bukan. Karena kita salah alamat pujiannya. Kita sebetulnya pujiannya seperti mau ngoreksi dia. Waktu dia kemarin-kemarin nggak antusias. Berasa loh. Anak-anak tuh, kalau kata bahasa Jakarta kan enaknya berasa loh. Nah, enak tuh. Anak-anak bisa rasakan. Gitu ya. Jadi Anda nanti lihat kan udah punya buku ini kan ya? Udah punya belum? Sudah, Pak. Bagus. Nanti saya kasih bagaimana cara memuji yang benar adalah berdasarkan karakter. Udah, gitu. Bukan soal hasil, soal proses dan bagaimana dia menunjukkan karakter di dalam proses itu. Jadi, saya ubah sedikit kalimat tadi ya. Wah, papi seneng sekali. Lagunya jadi bagus sekali ya.
oh karena kamu antusias, bagus tuh. Nah misalnya gitu. Jadi anak-anak kami selalu waktu main selesai satu lagu, saya tahu nggak bagus-bagus amat, tapi saya mesti puji prosesnya. Kamu tahu nggak kenapa ini bisa lebih bagus dari kemarin? Dia tahu jawabnya. Dia jawabnya dengan karakter. Iya, karena aku taat guruku. Obedience. Iya, kadang dia jawab, karena aku atentif sama guruku, penuh perhatian. Dan dia tahu, jadinya kalau dia obey, kalau dia atentif, dia akan melakukan banyak hal lain juga lebih bagus. Itu jadi prinsip lebih bagus gitu. Gitu ya. Saya tambahkan sedikit ya. Memang di kita secara budaya ya, secara kultur kita kan dalam komunitas suka bercanda gitu ya. Sehingga untuk belajar memuji menurut membangun karakter itu nggak natural kita. Dan kita perlu belajar. Karena kalau di komunitas kan kita memang suka dalam tanda kutip bercandaan gitu ya. Misalnya di kelompok pasutri gini ya. Ya gitu dong lu, bantuin jadi pengurus ya. Atau nanti di komunitas, ya gitu dong makanya lu ini. Nah, itu maksud kita memuji, tapi di budaya kita itu memang suka agak-agak bercanda kayak ini gitu ya. Dimengerti, tetapi bekerja ya gitu ya, tetapi kalau kita mau mencoba memuji berdasarkan karakter, itu lebih ngefek lagi, lebih berdampak dan lebih memberikan dorongan dibandingkan dengan pujian-pujian yang secara budaya, secara kultural, secara kebiasaan gitu ya. Itu beda sekali karena waktu kita memuji biasanya kita memuji karakternya, terus nanti kejadian spesifiknya apa ya. Oh, misalnya ketaatan. Wah, tadi Mami lihat kamu taat ya, atau dia melakukan sesuatu. Jadi karena ketaatan kamu, Mami jadi manfaatnya buat kita apa? Jadi karakternya, kejadiannya apa, dan bagaimana hal itu memberkati orang lain. Nah, itu betul-betul sangat membangun. Iya. Gitu ya. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Makasih, Oke, Pak. sekarang saya lanjutkan dulu ya. Baik, Pak, baik. Oke, terima kasih. Kita bicarakan sekarang karakter yang kedua, ya, yaitu sukacita. Sama ya, kembali kita mengikuti siklusnya. Yang pertama adalah mengajarkan definisi, ya, supaya anak-anak mengerti apa sih sukacita tuh, gitu ya. Sukacita adalah hati yang tenang ya, dan bersuka dalam situasi apapun, bahkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi kalau buat anak-anak kecil, kita bisa bilang, oh sukacita itu hati yang tenang dan suka situasinya apa aja. Udah. Gitu ya. Ya, dan penting sekali jadinya di masa-masa sekarang ini. Membuktikan. Dan kami bertemu ya dalam kelas-kelas kami ya melalui Zoom, kami melihat ada banyak sekali keluarga yang makin bagus di masa ini. Mereka rasa, wah ini adalah masa yang luar biasa, bisa lebih banyak bersama, bisa beraktivitas bersama, kita bisa berkreasi sama-sama, bisa makin dekat dengan anak-anak. Namun ada juga kami bertemu dengan orang tua yang lebih banyak bertanya mengenai, oh kita jadi bete nih, kita jadi apa nih gitu ya. Nah itu adalah pilihan-pilihan kita untuk menunjukkan kualitas enggak kita dalam kondisi seperti sekarang ini. Dan ada kutipan ya dari William van der Hagen bahwa dia katakan adalah joy is not the absence of trouble, but the presence of Christ. Jadi sukacita itu bukan yang nggak ada masalah, bukan, tapi kehadiran Kristus justru. Waktu ada masalah itu bagaimana kita dan anak-anak bisa lihat kita di rumah. Waktu ada masalah, apakah kita menunjukkan iman kita, bergantung pada Tuhan, tetap tenang dan bersukacita, dan mereka akan jadi begitu juga waktu kita seperti itu. Nah, kemudian fondasi kita adalah Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi itu disebut sebagai kitab joyfulness. Ada banyak kali Paulus
berkata tentang rejoice, rejoice, begitu ya. Dari pasal 1 sampai pasal 4 terus dikatakan tentang hal itu. Jadi Filipi, Anda nanti lihat lagi, itu dikatakan sebagai kitab tentang bersukacita. Nah, ironisnya adalah kitab ini ditulis Paulus ketika berada di dalam penjara. Bayangkan aja ya, Paulus tuh nggak nangis bombay, dia lagi, wah di penjara deh, nggak enak banget deh, gitu. Tapi dia menulis begitu banyak mengenai sukacita dia, dan dia sehingga dia bisa memberi energi kepada jemaat itu bahwa bisa bersukacita begitu. Ya. Nah, maka kita lihat ya, gambar ini semua sudah Pak Rizal putus ya? Pak Rizal out nih kayaknya ya. Bentar. Iya, coba diundang lagi. Bentar. Biar dia masuk aja sendiri. Ya. Tunggu coba. Bentar ya. Oh itu udah? Oh enggak ya. Oh, udah. Belum. Ye. Udah nih, ini Pak Rizal bukan? Ini udah. Halo Pak Rizal. Klik sini. Partisipan. Ke-mute kayaknya. Tapi partisipannya memang berkurang 1 sih. Pak Rizal kami ada itu. ada. Pak Rizal Ada, terputus tadi. Oh, udah. Ada ya? Oke. Ya, ada Screen-nya Pak. yang terputus ya? Ya. Ya, sampai di Filipi, Pak. Terputus. Oh, oke. Oke. Ini screen-nya lagi tidak bersukacita mungkin. Oke. Memang dia lagi belajar nih untuk bersukacita ya dalam keadaan screen putus begitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi Filipi ya. Nah, Filipi kan ditulis di penjara. Ya, waktu kitab Filipi itu, surat kepada jemaat di Filipi itu ditulis dalam penjara. Dan kita lihat di sini, kisah 16 ayat 25, bagaimana Paulus dan Silas itu bisa memuji Tuhan loh di penjara loh. Habis disiksa, dia malam-malam ya malah berdoa dan memuji-muji Tuhan di dalam penjara. Dan waktu kita menceritakan hal ini kepada anak-anak sebagai kisah yang luar biasa, masuk di dalam nilai mereka, iman mereka. Oh, berarti bisa tuh begitu ya. Kita perlu menceritakan. Maka kutipan berikutnya berkata, joy is the component that when added to a trial provides the strength to endure it. Jadi sukacita itu adalah satu komponen yang kalau ditambahkan ke dalam satu pencobaan malah memberikan kekuatan untuk melaluinya. Dari buku The Power for True Success. Penting sekali. Jadi, memang sukacita itu ujiannya di mana? Ya di keadaan yang nggak enak justru. Kalau keadaan lagi enak, ya itu bukan ujian untuk sukacita. Untuk kualitas-kualitas kita. Ya. Maka sekarang kita lihat ciri-ciri tindakannya ya. Yang pertama, ciri tindakannya adalah menyapa orang lain sambil tersenyum. Ya. Ini greeting, ini kita bisa ajarkan pada anak-anak. Dan betul-betul itu menunjukkan sukacita, ya. Menunjukkan menjaga sikapnya yang baik gitu. Keadaannya apapun. Nah, waktu kami mengajarkan hal ini, anak-anak lihat umur anak-anak ya, anak-anak lebih besar biasanya mereka kritis. Mereka bilang kalau tersenyum sama orang, kalau aku lagi nggak kepengen gimana katanya ya. Itu kan jadi pura-pura katanya. Dia bilang itu jadi nggak sincere. Aku nggak kepengen masa aku lakukan gitu ya. Tetapi joyfulness sekali lagi itu adalah sikap hati yang tenang dan betul-betul memilih untuk dalam situasi apapun. Ada kalau mengenai tersenyum itu seperti manner gitu ya. Tetapi waktu kita melakukan maka itu menunjukkan kualitas karakter joyfulness yang lebih dalam. Ya, kami bertemu dengan satu kelompok orang ya, yang betul-betul diajari untuk
namanya perfect greeting. Jadi waktu ketemu, setiap kali bertemu dari orang kelompok itu orang kasih greetingnya tuh luar biasa. Semangat. Bukan semangat, bukan yang dibuat-buat ya, bukan. Hangat Sekali. Dan anak-anak jadi belajar dari situ. Oh begitu ya. Jadi penting sekali. Yang kedua adalah bersikap positif senantiasa, ya, terutama waktu situasi sulit atau tidak nyaman. Karena godaannya adalah waktu situasi sulit kan kita pasti satu mengeluh, kedua mengasihani diri sendiri, gitu ya. Ketiga panik, ya kan. Nah, kalau joyfulness betul-betul dikatakan adalah dengan hati yang tenang untuk kita bisa punya sikap yang baik di situasi apapun. Jadi kuncinya calm down dulu, positif kalau situasi lagi sulit. Iya, kami juga nggak selalu berhasil dalam hal ini. Ya, misalnya di lalu lintas, gitu ya. Saya suka jadi marah karena macet atau apa, dan anak-anak bisa lihat, begitu ya. Dan mereka belajar sesuatu, ya. Jadi saya harus menguasai diri saya untuk waktu nggak nyaman di lalu lintas, bagaimana untuk bersikap dengan baik, begitu ya. Dan untuk itu adalah belajar dari tokoh ini, Fanny Crosby, ya, pengarang ribuan hymn, ya. Dia ini adalah lirik dari lagu Blessed Assurance, ya. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Dan kita tahu semua dia adalah buta sejak kecil sekali, sejak umur 6 minggu, ya, begitu, karena salah pengobatan. Tetapi waktu ditanya, apakah kamu nggak kecewa, apakah kamu nggak marah salah diobati, dia bilang, wah, nggak ada yang salah. Ini adalah hidup saya, dan ini adalah orang yang paling ramah di kotanya. Kalau jalan pagi di kotanya, dia kan buta gitu ya, terus, good morning, dan orang mengetahui bahwa Fanny Crosby itu adalah orang yang sangat ramah. Padahal Fanny Crosby itu ya, di dalam banyak autobiografinya, dia tuh orang yang pendek sekali, nggak sampai 5 inci. 5 foot ya. 5 foot ya. Dan kecil sekali, kurus sekali, mukanya lonjong itu gitu. Giginya itu nggak beraturan. Kalau lihat tampang apa segala macam enggak, tapi dia menunjukkan itu, dia memberi energi kepada orang-orang melalui sukacitanya dan melalui lagu-lagunya. Dan Fanny Crosby ini kami bahas dengan anak-anak banyak kali, menceritakan kepada anak-anak bagaimana orang ini secara luar biasa, ya, menjadi berkat bagi banyak orang, padahal keadaannya adalah buta. Waktu dia ditanya, kamu pengen nggak buta? Dia bilang, sebagai orang buta saya bisa melihat lebih banyak hal, jadi saya memilih untuk tetap begini, gitu ya. Tuhan sudah kasih saya begini. Itu luar biasa. Orang yang tetap bersukacita dalam keadaan seperti itu. Nah, ciri tindakan berikutnya. Yang ketiga, ciri tindakannya adalah mengendalikan emosi dan tidak membiarkan hal itu menguasai diri. Ya. Iya. Dan ini perlu betul-betul dilatihkan kepada anak-anak sejak kecil, ya. Jadi saya ingat yang melatih anak kami yang ketiga, ya, kalau dia nangis sesenggukan itu. Tapi saya melatih ya, sebelum dia nangis waktu non-conflict time, saya latih, Ray, kalau kamu nangis begini, lihat ayah ya, lihat ayah. Ayah akan pegang kamu, terus kamu napas ikut ayah, begitu ya. Jadi, karena kalau dia nangis itu bisa, wah, heboh banget, wah, gitu kan, gitu. Jadi ya itu yang kami ajarkannya. Jadi waktu kejadiannya, oke, Ray, hold my hands, breathe. Breathe terus begitu ya, sampai. Nah, itu diajarkan untuk mengendalikan emosi begitu ya. Dan untuk anak kami yang sangat koleris, kami belajar untuk mengajari dia untuk mengendalikan emosi waktu dia meledak. Kami mengalami hal itu, ngamuk begitu kan. Bagaimana kita diam, dan kami mengajari kalau kamu lagi ngamuk, kamu harus diam dan kembali ke kamarmu.
nanti 15 menit lagi kamu datang dan tanya kepada ayah apa yang kamu tanya tadi. Dan kejadian begitu berkali-kali. Tadinya saya menanggapi juga enggak dengan tenang. Kalau dia ngamuk, saya juga ngamuk. Tapi setelah belajar, bisa menghadapi itu dan mengajari dia. Nah, dari situ ya saya ingin bercerita tentang foto ini. Ya, ini foto yang nggak bagus ya fotonya. Memang nggak bagus. Tapi ini saya ingat ini foto di Johor Bahru. Kami sekeluarga berenam, sesudah mengikuti conference, kami ke stasiun bus untuk berangkat ke Singapura. Rupanya kami orang tua salah memesan, salah lihat jam berangkat bus. Sehingga kami tunggu di panas-panas itu 3,5 jam. Tunggu. Nah, tetapi kami sangat bersyukur, selama 3,5 jam itu, anak-anak nggak ada satupun mengeluh. Selama 3,5 jam. Jadi saya bilang sama istri, wah luar biasa ya kita bersyukur ya. Dan kami memuji mereka. Ayah bunda senang sekali. Dan ayah bunda jadi nggak panik karena kamu nggak menuntut, nggak tanya kapan. Dong, ayah sih salah pesennya. Kita kenapa datang ke sini cepat? Dan itu adalah karena cerita-cerita dari Alkitab, karena cerita-cerita dari Fanny Crosby dan sebagainya, cerita mengenai Paulus dan sebagainya itu masuk menjadi nilai di dalam hati mereka dan mereka bisa menerapkan. Dan setiap kali kita puji lagi, gitu ya. Nah, yang berikutnya, ya, ciri tindakan berikutnya adalah mendahulukan kontribusi daripada kesenangan pribadi. Ya, ini akan menunjukkan ciri tindakan dari joyfulness karena kita memilih untuk berkontribusi daripada untuk enaknya buat aku dulu. Ya, makanya tadi Bu Rina mengatakan anak-anak melayani. Kalau orang yang melayani jadi panitia itu beda dengan anak-anak yang cuma jadi penonton. Jadi waktu anak-anak kami juga komplain waktu di koram, mereka juga komplain. Ayah mesti datang di koram, gini. Dan kami mendorong mereka untuk melayani. Itu yang di kanan bawah lagi hitung kolektor, ya. Yang di tengah, di bawah lagi ikut kor, ya. Jadi ikut tim musik. Yang di atas waktu mereka masih sekolah minggu, tapi mereka ikut ensemble dengan gurunya, mengiringi ibadah. Waktu mereka melayani, komplain-komplain itu berkurang dengan sendirinya, ya. Jadi ajar mereka untuk melayani, karena dengan melayani melihat kepada orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, memberi energi kepada orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri tindakan yang kelima yaitu mengisi hati dengan banyak ayat firman Tuhan dan nyanyian. Ya. Itu akan betul-betul mengisi hati dan membuat kita bisa joyful. Ya. Dan ini berlaku buat kita dulu sebagai orang tua. Kalau kita banyak bete, ada kemungkinan kita kurang banyak isi dengan ayat firman Tuhan atau nyanyian. Nah, karena kita belajar dari, kembali lagi ke Fanny Crosby. Ya, Anda lihat ya, Fanny developed a phenomenal memory. She memorized whole books of the Bible. Luar biasa. Scripture became the fountain for her hymns. Jadi air mancur begitu yang jadi sumber dari puisi-puisi dia yang jadi lagu-lagu hymn. Dan selama 94 tahun hidup dia menulis 9.000 hymns. Ya, waktu dikatakan Roma 12 ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, renewing your mind. Itu enggak ada cara lain dengan memasukkan sebanyak mungkin ayat di dalam diri kita. Menghafalkan itu, merenungkan itu. Maka kita akan cenderung berpikir dengan ayat dan jadinya kita akan lebih bersukacita. Karena sukacita adalah dari ayat. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana membangun suasana rumah penuh sukacita supaya kita dan anak-anak bersukacita khususnya di saat sekarang ini. Ya, dari siklus ini ya, definisi kita sudah pelajari, ilustrasi kita bisa pakai contoh-contoh Fanny Crosby, bisa kejadian orang-orang di sekeliling kita, bisa tokoh Alkitab ya, dan penerapan dari 5 I Will, mana yang dipilih, lagu apa yang dipelajari yang menunjukkan joyfulness ya, memuji bersama-sama, itu adalah penerapannya. Dan
sekali lagi kita harus mencari kesempatan untuk memuji mereka ya. Jadi saat seperti ini bersikap positif saat situasi keluarga tidak ideal atau segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, itu adalah satu demonstrasi karakter sukacita. Ya, anak-anak tahu ya, sesuatu tidak sesuai dengan keinginan, rencana. Anak-anak tahu kalau kita menginginkan sesuatu terus nggak dapat, tapi dia lihat kita, gimana ya reaksi kita ya. Nah, kita bisa menunjukkan sukacita kita. Yang kedua adalah dengan berbicara yang lembut, yang baik gitu ya, dan tersenyum dalam banyak situasi. Itu pasti akan membuat suasana sukacita itu muncul dalam keluarga. Dan buat hal ini kami sampai sekarang masih terus berlatih. Bukannya kami udah sempurna ya, terutama suami istri. Ada banyak saat di mana saya nggak mau lakukan ini, atau nggak lagi ingin, dan saya bicara dengan nggak lembut, tapi ini mengingatkan saya dan kami, kalau mau sukacita, memang mesti lebih banyak begini. Nomor 3. Yang ketiga, untuk menunjukkan dan membangun sukacita dalam keluarga adalah menyelesaikan masalah keluarga dengan cara yang baik. Itu akan membuat suasana sukacita ya, sekali lagi dengan hati yang tenang. Jadi nggak panik, nggak ini self pity, itu akan membangun sukacita. Ya ini bisa terjadi dari hal-hal yang sehari-hari ya. Rumah berantakan, dari yang kayak gitu, mainan nggak diberesin, makanan belum habis, jadwal berantakan. Tapi kalau mereka melihat kita membicarakan dengan cara baik, apalagi kalau udah punya anak remaja, bisa meeting ya, family Rapat meeting, keluarga. rapat keluarga. Bagaimana nih maunya nih, supaya mereka juga punya suara. Waktu mereka punya suara, mereka punya ownership. Dan kalau itu nggak berhasil, nggak apa-apa. Jangan lagi kita nanti protes. Kan udah kamu yang milih. Kenapa jadi nggak berhasil lagi? Sekarang mau gimana? Ayo. Itu dia nggak mau, terserah papi aja. Gimana? Gitu ya. Waktu itu nggak berjalan lagi, apa yang udah disepakati, rapat lagi keluarga. Gimana nih? Ternyata nggak jalan kita. Ayo kita ubah caranya, bagaimana? Kita akan tetap sukacita. Yang berikutnya kita bisa saling memuji. Ya. Memuji, sekali lagi, kunci dari siklus ini adalah pujian. Jadi saling memuji dengan sukacita, bukan saling menyalahkan. Yeah. Jadi ini betul-betul menjadi kunci supaya rumah kita betul-betul kita bisa merasakan ya, ada joyfulness di dalam rumah. Ya, dan ini terutama suami istri ya, terutama. Dan kita saya punya kecenderungan juga untuk nggak begini loh. Begitu. Kalau istri salah dalam satu hal, saya secara alamiah manusia berdosa ini maunya protes dan kritik, begitu kan? Apakah kalimat kita di hadapan anak-anak begini? Iya tuh, bunda tuh gitu. Atau iya tuh, si papi tuh. Wah, kayak gitu, ngaco begitu ya. Apakah begitu? Atau kita dalam kengacauan si papi kita bilang, iya nih kita mesti nolong papi ya. Bagaimana? Oh bagus tuh, kamu ngingetin papi bagus sekali. Kalimatnya dia bagus, nadanya bagus ya. Maka semua akan dengan sukacita begitu ya. Yang terakhir adalah menjaga suasana rumah tetap hangat. Ya. Nah, jadi suasana rumah ini penting sekali karena kalau suasana rumah baik, ada banyak hal yang terus kemudian muncul dari joyfulness itu. Jadi pujian-pujian di keluarga ini kita bisa exercise. Jadi kalau anak-anak tenang, main rukun-rukun gitu ya, waktu anak-anak masih kecil, saya suka pop in ya. Jadi kan kadang kita itu lebih mengoreksi kalau ada sesuatu yang salah gitu ya. Ada ini yang pecah, ada ini yang rusak, ada ini berantem gitu. Tetapi waktu mereka main rukun-rukun, mereka ketawa-ketawa gitu, kita nggak notice kayaknya. Anggap itu udah harus. Iya, jadi kami belajar juga. Jadi waktu anak-anak main rukun berempat, masih kecil-kecil, saling tuker-tukeran, ya udah kamu dulu apa. Nah, saya betul-betul seperti tadi saya bilang ya, kunci adalah di pujian. Di siklus ini adalah di poin D. Jadi saya kemudian belajar untuk memberikan pujian. Waktu mereka main rukun-rukun, ketawa-ketawa, saya sering kali pop in, terus mereka tahu, oh iya tahu. Karena kata itu saya sering pakai, jadi anak-anak tahu. Iya, kita main in unity, kata mereka. Kami membahas lagunya dari
seperti minyak di kepala Harun yang turun ke jubah. Jadi kalimat pujiannya apa tadi? Saya waktu selalu Pak Em? memuji mereka. Bunda senang sekali kalau kalian main rukun-rukun. Oh, mereka udah tahu. Jadi waktu saya beberapa waktu kesempatan lain, kalau mereka main rukun terus saya nongol, mereka udah ketawa. Iya, we know, kita main rukun-rukun. Itu adalah dorongan semangat, ya. Dan itu membuat suasana jadi penuh sukacita. Enggak selalu, tapi kami kemudian belajar dan menyadari bahwa hal itu penting sekali untuk set ambience di rumah. Ya. Jadi buat Anda nanti untuk PR-nya silakan lihat dari ciri tindakan dan dari ini bagaimana membangun suasana rumah. Satu lagi saya ingatkan, yang terakhir ini adalah menjaga suasana rumah tetap hangat adalah kurangi omelan, ya, kurangi omelan. Itu akan membuat suasana rumah jadi lebih hangat, anak-anak akan jauh lebih bersukacita, mereka akan berkinerja lebih baik, begitu ya. Nah, kami selesai sampai di sini. Buat Anda yang belum punya buku, ada nomor WA itu untuk mempunyai buku supaya bisa memahami lebih lagi, menggali lebih lagi, dan menerapkan apa-apa yang ditulis di situ. Nah, sekarang jadi kami persilakan lagi untuk bertanya tentang karakter sukacita. Waktu anak-anak masih kecil, kami sering juga kalau pagi hari itu nyetel lagu. Ya, tadi kan dikatakan firman Tuhan dan nyanyian. Oh, nyanyian itu betul-betul membangkitkan suasana sukacita, ya. Jadi kalau pagi setel, kami punya CD, zaman dulu CD ya, CD favorit yang membangun suasana di pagi hari. Iya. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu lihat ya, ada Mars ya, Mars University, Mars apa, bahkan dalam zaman penjajahan Jepang orang tua kita itu ya, semangat dengan lagu itu membuat orang sukacita, itu membuat suasana menyenangkan. Ya. Perusahaan-perusahaan punya Mars lagu yang membuat sukacita. Oke, silakan. Pertanyaan. Ini si yang satu ketinggalan di antusias, Pak. Tapi mungkin bisa bisa dipertanyakan juga di sukacita. Bagaimana kita tetap menjadi antusias dalam situasi tekanan pekerjaan dan hal lainnya, dan hal-hal kecil, mungkin tips-tips kali ya, apa yang bisa membangun antusias seseorang. Tekanan saya alami banyak sekali. Tirza tahu tuh saya tertekan untuk sesi ini. Lalu antusias itu namanya, Pak. Tapi kan Tirza bilang, wah orang Bapak udah expert. Saya bilang sama Tirza, kelihatannya aja Tirza di depan layar, di belakang layarnya mah banyak keteteran. Saya bilang begitu. Sehingga tadi sore, jam 4:20, saya bilang sama istri saya, siap-siap, jam 3:30, siap-siap dulu. Jam 4:04 saya siap-siap. Kok Tirza nggak kasih link terus nih ya? Langsung saya telepon. Ini jam berapa sih sebetulnya? Jam 7. Alah, ilah mas, saya bilang gitu. Saking tertekannya. Karena begitu banyak jadwal Zoom. Dominar semuanya. Gitu ya. Nah, tetapi saya sering sekali tertekan. Karena pekerjaan dan pelayanan yang begitu banyak. Ya. Namun, kembali lagi. Ini seperti klise. Tapi kalau zaman dulu nggak ada klise, nggak jadi fotonya. Ya kan? Nggak ada cetak digital zaman dulu. Jadi, di dalam ketertekanan, sambil saya nyiapin bahan, sambil udah mau itu selalu doa dan firman. Itu luar biasa bekerjanya. Orang bilang ya, saya udah biasa bicara di depan umum. Tetapi saya udah ngalamin, waktu saya bergantung dengan kemampuan saya, Tuhan kasih kecelakaan-kecelakaan yang memalukan. Saya bisa cerita banyak. Baik itu di dalam pekerjaan saya, profesional, ataupun di dalam pelayanan saya. Waktu saya bergantung pada kemampuan, yang udah pengalaman puluhan tahun. Oleh sebab itu saya ingat jadi, di dalam menyiapkan setiap slide, setiap langkah, bahkan waktu lagi ngomong, itu doanya udah nggak bisa putus-putusnya.
nggak bisa. Dan saya terus ingat, waktu udah nyiapin begitu banyak hal ini ya, ini cuma contoh aja nih ya, cuma contoh. Ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, itu kami ada sesi. Itu cuma kasih contoh. Bagaimana saya bisa tahan sebagai manusia? Kalau nggak terus dengan firman dan doa, dan di dalam kesibukan itu, saya harus tetap jalan itu adalah saat teduh. Kalau saya udah nyiapin sampai malam sekali, pagi sekali saya udah harus siap lagi untuk Zoom, kayak Jumat kemarin. Tetap malamnya saya saat teduh, paginya saya saat teduh. Itu yang menguatkan saya. Kalau bergantung pada saya sendiri, ambiarlah, kalau kata itu Mas siapa? Ambiariku namine, sopoiku. Didi Kempot menurut. Ya, jadi itu betul-betul kita bisa pakai rumus-rumus segala macam, tapi menurut saya sih udahlah, dari Tuhan kepada Tuhan oleh Tuhan, gitu ya. Silakan. Pak, Ya, Acen ya. Lina, Ya, Lina. masih berhubungan Selamat. masih berhubungan dengan yang tadi gitu ya Pak ya. Energi itu kalau misalnya ya tekanan pekerjaan, misalnya ya kita pulang kantor ya udah capek, bener udah stres gitu, pasnya dengan banyaknya tekanan pekerjaan, itu kan kayaknya energi kita tuh udah habis gitu loh. Nah, ketika kita cerita, curhat gitu sama pasangan kita gitu ya, dan kemungkinan kadang-kadang anak denger gitu, apakah itu tidak ini ya Pak ya, apa namanya, menjadi energi taker dari diri mereka? Misalnya kita yang biasanya itu pulang ya, kalau kita curhat otomatis itu energi apa hal-hal negatif lah gitu. Itu kan mungkin mempengaruhi, jadi mengambil energi dari pasangan kita gitu loh. Betul. Nah, Betul. gitu. Betul sekali. Banyak sekali orang alami begitu. Saya ceritakan 2 kisah nyata ya dari 2 orang bapak yang mengalami ini dan tahu bahwa aduh salah banget nih saya nih, setiap kali pulang kantor saya udah habis. Jadi mau ke rumah tuh maunya aduh udah deh gitu ya. Bapak yang pertama dia gini. Tolong ngertiin dulu. Jadi bicara baik-baik sama istrinya bahwa aku perlu waktu sedikit dulu. Sedikit aja. Jadi kamu tolong kasih tahu anak-anak ya. Kalau aku pulang kantor, udah say hi ya, udah say hi semua. Hai gitu. Terus aku perlu baring dulu 10 menit. Jadi istri juga kasih tahu ke anak-anak. Papa itu mau sekali main sama kamu. Tapi papa kalau udah hai gitu, terus papa perlu baring dulu 10 menit atau 15 menit. Terus waktu udah baring begitu, dia punya energi yang cukup. Dan itu bekerja. Di keluarga itu bekerja sekali. Jadi setelah hai, baring 10 menit, 15 menit, terus dia punya energi lagi, terus dia bisa, wah seneng sama keluarga. Nah, bapak yang kedua, juga kondisi begitu. Bapak ini jadi begini, menyadari kesalahannya, kok aku tiap pulang ke rumah tuh maunya marah ya, atau istri cerita apa tuh, udah capek gitu ya. Nah, jadi si bapak ini tuh setiap pulang ke rumah, dia di jalan udah deket rumah, dia berhentikan mobilnya di pinggir jalan, terus dia lakukan ritual ini. Dia buka pintu belakang, buka pintu, terus seperti mengeluarkan boneka-boneka masalah dari jok belakang. Keluar, udah jangan ikut ke rumah. Seperti, ini cuma pura-pura. Keluar, kamu jangan ikut ke rumah. Udah di sini semuanya dibuang di got. Dia tutup itu, terus dia pulang ke rumah, dia udah siap. Buat bapak ini, hal itu sangat bekerja. Jadi waktu dia ketok pintu rumah terus dia masuk, itu dia udah relief, dia udah enak. Nah, kita mesti temukan cara-cara masing-masing. Dan sepakati dengan suami istri. Misalnya, suami bisa bilang sama istri, lu ya, kalau gue baru pulang, lu jangan cerita yang berat-berat dulu ya. Lu cerita yang bagus-bagus aja dulu. Boleh, itu boleh disepakati. Gua ngerti lu udah mau cerita yang lu udah bohwat, udah bete, si ini nakal begini, si ini begitu. Gua ngerti. Tapi boleh nggak kita begitu? Boleh tuh cara itu disepakati. Dan cari mungkin berubah beberapa strategi, beberapa metode sehingga nanti ketemu satu yang enak gitu ya.
Ya, jadi komunikasi ya dengan pasangan. Kalau untuk saya yang di rumah, saya belajar. Dulu juga sering kalau Pak Rizal pulang langsung kita pengen langsung ini kan news report ya mengenai apa yang terjadi di rumah. Breaking news. Sampai suami break, bro. Tapi terus kemudian saya belajar. Jadi saya beli itu loh, coblosan nota bond di kantor kan juga ada ya bukti bond. Nah jadi saya kemudian kan kalau nggak langsung ngomong saya juga takutnya lupa ya mengenai apalah anak-anak les ini udah bosen mau keluar, tancepin. Nanti mengenai apa keuangan apa ini ya, tancepin. Jadi saya nggak segera, tapi mengumpulkan topik supaya nanti pada waktu yang tepat, hati siap, enak, kami mendiskusikan hal itu. Jadi kami punya waktu untuk berdiskusi secara rutin. Nah, jadi hal-hal yang beberapa bahkan waktu kami diskusi beberapa udah selesai gitu ya, karena kadang-kadang yang kita mau ceritakan bukan hal yang urgent. Tapi kemudian saya itu menjadi salah satu yang saya sering pakai untuk menunggu waktu yang tepat untuk membawa kabar-kabar yang berat. Jadi menunggu waktu yang tepat itu menjadi kunci dan suasana jadi lebih bisa dinikmati oleh anak-anak. Dan buat saya jadinya, saya tahu kalau coblosan itu udah banyak kertasnya, berarti saya kurang perhatian sama istri. Kurang kasih waktu untuk diskusi. Begitu. Atau kalau dia uring-uringan, saya tinggal cek kertas coblosan. Saya kurang nanya. Begitu kan? Itu adalah karakter penuh perhatian, attentiveness, yang saya harus terapkan juga di dalam keluarga. Jadi, pikirkan strategi-strategi tertentu, cara-cara tertentu ya. Begitu ya, yang bekerja. Satu lagi saya tambahkan. Di setiap masa periode kita mengalami hal-hal yang memang di luar kondisi normal gitu ya. Ada orang yang baru memulai usaha atau ada transisi atau tiba-tiba ada promosi atau apa yang kita tahu bahwa ini masa yang tidak normal gitu ya. Asal masing-masing tahu dan bahwa ini nggak akan terus begini. Jadi itu waktu hal itu datang itu mempersiapkan hati kita sehingga kita tahu saling mengenal juga yang jadi hot button kita apa ya. Jadi siapkan margin yang cukup dan kalau marginnya lagi rapet saya lebih memilih untuk diam dulu. Nanti sesudah itu agak cool down, nah kita bisa memilih kombinasi antara timing dan tahu hot button pasangan kita atau anak kita apa. Itu ya. Thank you. Ya, thank you, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, kadang kan sukacita itu seperti diidentikan dengan salah satu temperamen gitu ya. Ya. Oh iya. Betul. Iya. Gimana tuh Pak? Kayaknya udah tahu nih arah saya nanya. Iya, betul sekali. Dan di buku sangat saya bahas itu ya, di buku yang merah. Bahwa memang kita kan bejana nih. Bejana kita beda-beda ya. Dengan temperamen ya, gitu kan. Jadi di halaman 60 sampai 62 ya, karakter dalam tipe kepribadian. Jadi tipe kepribadian tertentu lebih mudah melakukan karakter tertentu dibandingkan misalnya gini. Orang sanguin. Ya, udah dari sononya dia lebih mudah bersukacita daripada si orang flekmatis. Bejananya begitu. Sehingga untuk karakter sukacita, si orang flekmatis lebih perlu berusaha keras untuk itu daripada si orang yang sanguin. Sebaliknya, untuk antusias, misalnya, yang koleris, dia lebih biasa, lebih alamiah daripada si melankolis. Gitu. Tapi untuk ketertiban, orderliness, yang melankolis itu udah bawaan orok. Sedangkan yang sanguin itu susah sekali.
begitu. Nah, tapi untuk sabar, karakter kesabaran yang flekmatis udah dari zaman Rekiplik dia begitu. Sedangkan si koleris susah banget gue untuk sabar. Bosan tek aja lu, baru lu bergerak, begitu kan? Jadi begitulah, masing-masing indah sekali. Makanya kita perlu bekerja di dalam tim. Karena semua punya kelemahan. Juga begitu di dalam keluarga. Jadi Anda lihat nanti di halaman 60 sampai 63 sampai 64 di buku merah. Itu jelas sekali di situ. Pertanyaan yang bagus, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung? Tuh anaknya yang mau nanya. Wah, ini langsung dipraktekkan nih. Wow, penjelasannya bagus banget. Nah. Wah. Tir, terakhir aku mau tanya dong, Tir. Wes, Oh iya, langsung Gina, silakan. Rizal sama Bu Rina mau tanya, kita kan anak dikit lagi berusia 7 tahun, tapi tidurnya tuh masih sama kita satu kamar, begitu loh. Jadi untuk training supaya dia berani tidur sendiri di kamar lain, itu agak sulit, begitu. Beberapa kali jadi saya pakai saat ini dia tidur di kasur satu, tapi saya yang di bawahnya tetap satu kamar. Nah, dia selalu bilang, aku takut di kamar yang lain, aku juga nggak bisa peluk mami, begitu-gitu deh. Nah, jadi saya bingung ya, maksudnya untuk supaya dia bisa pindah kamar begitu, tapi juga dengan sukacita lah ya, maksudnya nggak ada satu kepahitan nantinya sama kami, karena kami juga nggak maksud apa-apa, tapi kami memang ingin melatih kemandirian gitu. Kira-kira tips apa ya Pak Rizal untuk bisa kami lakukan? Thank you, Pak Rizal. Ya. Ini cowok atau cewek? Cowok, Pak. Oh, iya. Dan baru satu-satunya memang, baru satu. Ya. Berarti akan? Akan. Coming soon dong, Pak. Iya. Lupa dong kayak Pak Rizal 4 ya. Oke, thank you. Ya, untuk melatih anak mandiri, kita perlu mendampingi ya, membuat itu dan antusias, terus kemudian memberikan seperti tadi ya, supaya ada sukacita waktu dia melakukannya. Jadi waktu kami mulai mentransisikan anak ke kamar, biasanya kami bersama-sama gitu ya, mempersiapkan kamarnya. Jadi kitanya antusias juga bahwa itu sesuatu yang menyenangkan. Kita dekor bareng-bareng, kita siapin, kita tata sama-sama. Dan waktu transisi memang biasanya anak-anak masih perlu kita temani gitu ya. Pas dia berangkat tidur, biasanya kita masih temani sampai kemudian dia ketiduran baru kita pindah gitu ya. Dan sudah agak besar, biasanya tergantung, kalau si kecil lebih suka tidur di tempat kami, nanti kalau udah ngantuk banget nah dia pindah gitu. Nah, tapi memang punya kamar sendiri, dengan melibatkan mereka di dalam mendesain, menata, dan memberikan dorongan, itu menolong. Dan transisinya tergantung sekali lagi temperamen anak ya. Kalau anaknya cepat transisinya ya nggak masalah, tetapi ada anak yang perlu lebih lama pendampingannya, ya kita perlu mendampingi, ya begitulah temperamen anak itu. Tapi dengan sekali lagi dengan menolong untuk ikut mendesain, terus atau kalaupun dengan kamar yang bisa connecting door atau pakai korden atau pakai apa yang terpisah tapi masih nyambung kayak gitu ya. Itu termasuk salah satu transisi. Iya, cara lain adalah yang bisa ditambahkan. Jadi bilang sama dia, kalau misalnya kamu kebangun, ya boleh ke kamar mama papa. Jadi kitanya dalam masa transisi tadi kita nggak ngunci kamar kita. Dan tentunya lampu di luar terang. Supaya waktu dia jalan itu aman dan dia nggak takut. Begitu ya. Terus berikutnya adalah cari deh di YouTube itu. Sekarang sih banyak banget deh ya, contoh-contoh anak yang tidur sendiri, itu gimana. Tetapi juga kita bisa menggunakan kisah-kisah begitu ya. Kisah Samuel bisa dipakai.
waktu dia tidur sendiri. Terus dia ini gitu ya, oh dia berarti dia dengar suara Tuhan tuh, ya. Waktu dia tidur sendiri, kamu mau nggak dengar suara Tuhan? Itu cerita itu begitu, ya. Bisa kita pakai untuk memberikan semangat begitu. Ya, memang kalau untuk di keluarga kami, karena dengan 4 anak, 2 anak perempuan, 2 cewek, transisi ini relatif lebih mudah ya. Ya, 2 cewek, 2 cowok. Jarak umur juga cukup dekat, jadi mereka nggak sendiri langsung satu kamar. Sehingga kami nggak mengalami untuk anak pindah kamar sendiri langsung ya. Mereka berdua. Jadi transisinya jauh lebih mudah. Iya. Jadi silakan persiapkan dan transisikan. Boleh berikan reward juga untuk hal ini. Nanti kalau nanti kamar kamu mau dipakein apa, misalnya begitu. Nah, itu akan mendorong dia untuk lebih siap dan lebih rela untuk sendiri. Dan dorong dia mengenai dengan kata-kata, kamu gede, kamu udah lebih gede sekarang, kamu bisa atur kamarmu sekarang, dan semua hal-hal yang begitu, yang terus mendorong. Begitu ya. Thank you, Pak Rizal, Bu Rina. Sama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host Mak Ijah. Ya, ada satu komplimen keluarga Pak Rizal dan Ibu Rizal mengingatkan saya akan masa kecil saya, 4 bersaudara, dan saya bersyukur memiliki ayah dan ibu yang berkarakter baik. Ya, betul. Ini menjadi kesimpulan kita bersama gitu ya. Dan kami berterima kasih sekali untuk Pak Rizal dan Bu Rina untuk sesi hari ini yang begitu antusiasnya dari tadi jam 4. Sampai bisa gitu ya, saya juga bingung. Ya, boleh dibuka mute-nya semua, kita kasih applause untuk Pak Rizal. Kita akan ketemu lagi. Bagus banget. Luar biasa. Nah, gitu. Yang anniversary itu. Ya, ada beberapa pengumuman tambahan. Jadi, mana tadi? Ya, PR yang harus dikerjakan. Jangan pada langsung leave ya kalau dengar PR. Itu akan direkap dulu di pengurus, nanti dikerjakan, di rumah diterapkan, dan kita sama-sama akan bahas di Magicom bulan ini sama Magicom bulan depan gitu ya. Nah, kayaknya berarti semua perlu memiliki buku Character Excellence dari Pak Rizal, karena PR memang referensi utamanya dari sana. Bisa langsung ke nomor yang tadi diberikan ya Pak ya, yang nomor Bu Rina itu, atau bisa menghubungi kami pengurus. Jadi kalau mau pesan, kita bisa compile dulu, nanti diatur pengirimannya, gimana-gimananya nanti bisa hubungin pengurus. Jadi kita ketemu lagi bulan September, tetap di minggu kedua, stay tune, bersama dengan Pak Rizal dan Bu Rina, kali ini tentang taat. Wah, ini udah kayaknya bakal banyak pertanyaan sebelum sesi kayaknya Pak, kalau yang ini ya. Jadi tetap kita ikuti kelas karakter sampai akhir tahun nanti, begitu ya. Nah, sebelum kita, tunggu, foto dulu apa doa dulu ya? Doa dulu harusnya ya Pak. Masa iya foto dulu. Bisa kesediaan Pak Rizal ya untuk tutup kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang lagi kepadamu, berterima kasih untuk sesi ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan dan untuk karakter-karakter yang Tuhan ingin kami bangun di dalam keluarga kami. Kami juga berterima kasih untuk masa tidak normal ini, masa pandemi yang Tuhan izinkan terjadi supaya kami belajar karakter-karakter Kristus. Tuhan kiranya menolong supaya waktu kami mulai menerapkan hal-hal ini, 1-2 hal ini, kiranya Tuhan menolong untuk kami boleh teguh dan melakukannya dengan rajin. Kiranya Tuhan berikan kami antusiasme yang baru, sukacita yang baru untuk kami menerapkan firman Tuhan yang sudah kami pelajari ini. Dan biarlah kami menjadi semakin sehati sebagai suami istri dan juga sebagai tim yang lebih lagi dengan anak-anak kami untuk bertumbuh di dalam karakter Kristus supaya kami semuanya lebih memuliakan Allah.
Terima kasih untuk Komisi Pasutri ini. Terima kasih untuk gereja kami yang terus mengajar kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja GKI Karawaci, Komisi Pasutri juga, dan kami disiapkan nanti untuk bertemu dalam ibadah langsung nanti, ibadah tatap muka di dalam tanggal 9 Agustus nanti, dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk malam ini, kami bersyukur untuk semuanya. Tuhan kiranya menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.